nggak salah kan? Tapi kalau naikkan saya, Pak. Moderator ini ya Moderatornya bahagia nengok saya kayaknya, Pak. aduh. Pede kali kau bang, pede kali kau. Iya, tanpa suruhan Pak Ustadz dinaikkan moderator. Kan gitu, keinginan Pak Ustadz nggak selaras kayaknya. Aduh. Saya baru curiga enggak, Pak Ustadz? Oke, gak apa-apa deh. Emangnya kau mau nanya apa? Atau saya boleh tanya nih? Dulu nih, saya mau tanya kau nih, kayak gimana jawaban kau? Betul nggak Maria itu menuhankan anaknya? Kenapa? Rupanya ada apa yang salah di situ, tak? Ada seorang ibu melahirkan Tuhannya gitu. Ya, apa yang salah di situ sehingga logikamu bisa putus kayak gitu, Pak Ustadz? Kayak gimana logikanya? Gini, kasih Seorang logika manusia, gini. seorang ibu melahirkan Tuhannya kayak gimana? Coba. Oke, Pak Ustadz, saya kasih contoh yang apa biar makanya saya bilang tadi apa ada yang putus saraf di situ, Pak Ustadz, kira-kira nggak ada ya kan? Nah, saya kasih contoh kayak gini, Pak Ustadz. Negara kita ini dulu ya bukan negara republik ya, negara kerajaan ya, Pak Ustadz. Ya terus? Nah, seorang raja itu diambil dari laki-laki, Pak Ustadz, ya kan? Turun-temurun dari keluarga yang sama kan, Pak Ustadz? Ya, Pak Ustadz? Ya terus? Oke. Nah, kalau rajanya mati, Pak Ustadz, anaknya bisa nggak jadi raja? Bisa terus? Nah, kalau anaknya jadi raja, bisakah ibunya panggil anaknya sebagai raja? Kalau anaknya jadi raja, bisa nggak? Ibunya memanggil Ibunya, anaknya raja, ya tuanku. ya tuanku. Oh, itu administratif kerajaan gitu. Makanya saya bilang tadi, kenapa? Kan juga saya bantah apa jawaban saya, apa yang salah di situ? Kan nggak saya bantah Ya, kan? Saya bantah kan? Yang salah kayak gini. Ini artinya nggak membantah apa yang salah di situ. Nah, saya kasih contoh yang masuk akal yang terjadi di Indonesia gitu. Gak usah jauh Bentar. dari lingkungan kita yang udah pernah terjadi di lingkungan kita. Analogi Anda nggak nyambung. Kok nggak Yang saya nyambung, minta Pak? itu nyembah gitu. Itu artinya anakku adalah Tuhanku. Artinya yang saya lahirkan kenapa jadi Tuhanku? Kan gitu jadi analoginya. Nah, saya kasih tadi analogi ini sama Pak Ustadz. Apa rupanya yang salah di situ? Salah. Kan gitu. Jadi mati ibaratnya salah tadi. Itu yang saya bilang tadi. Kalau ibaratnya seorang raja mati rajanya, anaknya yang jadi temurun. Salahkah ibunya memanggil anaknya? Itu Ya, kan raja. kerajaan internal analogimu nggak nyambung masalahnya, masalah Nah, penyebutan. itu yang menjadi Yang saya minta ini, menjadi framingnya ini kan anakku adalah Tuhanku. Kenapa rupanya? itu kau menjelaskan menganalogikan sebuah jabatan kayak presiden. Apa bedanya dengan ini? Kayak gitu. Apa bedanya dengan ini? Anak dengan Beda, yang ini masalah penyembahan. ini anak. Apa bedanya? Makanya Pak Ustadz gini aja. Yang ini masalah penyembahan. Anakku Kalau adalah sebelumnya, Tuhanku. Makanya yang saya tanya itu kepada Anda, Bang, ya. Maria nyembah Yesus gitu. Ya iya kan udah saya bilang, bilang nggak ada yang salah di situ. Anakku adalah Tuhanku, saya menyembah Yesus manusia. Apa yang salah di situ? Bukan abangnya yang saya ini, ya yang saya maksud, Maria. Maria nyembah anaknya. Ya Maria. Sepakat? Maria ibunya Yesus. Apa yang salah di situ? Oke, menyembah anaknya. Tak ganti lagi. Gitu. Aduh. Hancur Kenapa, kita. Bang? Yang saya tanya, apakah Maria menyembah anaknya? Kata Anda tadi menyembah kan? Iya, kan saya bilang iya. Apa yang salah di situ? Anak durhaka. Anak durhaka. Jadi gitu. Jadi pertanyaannya seperti kita manusia yang
akalnya memang ibaratnya logika kita, anak durhaka gitu. Nah, yang jadi kita kasih tadi aja lah yang dari raja turun temurun. Nah, ibunya masih hidup loh, bisa panggil anaknya raja. Kenapa rupanya? Apa Itu bedanya beda. dengan Yang saya anak? masalahkan ini masalah penyembahan terhadap Tuhan. Ya apa? Mengatakan raja. Kalau gitu saya mau tahu, Bang. Saya mau tahu lebih rinci lagi. Ketika Yesus itu di rahim Maria, lalu gimana Maria cara nyembahnya? Ayo. Gini aja loh Pak Ustadz. Gini, saya tidak mau mengapakan banyak-banyak di sini, juga berkomentar di sini. Kalau memang ibaratnya Pak Ustadz meluruskan ajarannya, silakan dibahas ajarannya gitu. Putuskan apa yang Ya iya, yang membuat ini bingung coba itu yang Bang Pak Ustadz, cobalah tengok ibaratnya gini Pak Ustadz ya. Di masyarakat itu, yang rata-rata umat yang Pak Ustadz itu, bahkan ulamanya bahasnya Bible. Kenapa tidak mau dibahas Qurannya gitu? Jadikan landasannya Quran. Di dunia ini Bang Pak Ustadz, di Indonesia ini, yang Kristen gak pernah jadi landasannya Quran. Gitu, yang jadi landasan tiba-tiba curhat kau Bang. Bukan Kau malah curhat. Aduh, yang saya tanya itu ya, yang saya tanya itu, bentar teman-teman yang di YouTube, suara rohaninya belum muncul ya, sabar. Iya, susah, nggak nyambung diskusi sama kau Bang. Nggak nyambung coba. Itu yang ku bilang tadi. Analogi kau udah nggak nyambung ya. Gitu, coba. Kenapa? Sarafnya loh. Kalau kata komputer itu masih ada yang kurang kayak itemnya Pak Ustadz. Gimana? Aduh. Gini Bang ya. Saya mempertanyakan itu pasti secara rinci. Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhannya Maria, dia mengandung Yesus, caranya gimana Maria nyembah Yesus? Ya saya bilang tadi Pak Ustadz, Yesus itu dinyatakan raja atau Yesusnya sendiri mengatakan atau orang Bukan yang mengatakan, cara, Pak Ustadz? bukan itu cara menyembah Maria kepada Yesus. Pertama dia lahir itu disaksikan sama orang Majus Pak Ustadz. Pak Ustadz jangan Bukan, lewat Bang. dari situ. Yang saya tanya bukan itu, yang saya tanya cara Maria menyembah Yesus. Memuji kenapa rupanya? Oh, memuji? Jadi memuji ke perut gitu? Maksudnya memuji ke perut gimana? Pas nalar saya makanya udah bilang. Saya bingung Bang. Di Kristen ini yang dimaksud penyembahan itu kayak gimana? Karena memuji dengan menyembah itu beda bagi kami. Jadi memuji dengan menyembah apa bedanya, Posta? Berikan sama saya. Memuji itu dari lisan. Menyembah? Kan kayak gitu. Menyembah itu ritual, gerakan. Tapi tujuannya sama atau tidak, Posta? Tujuannya kan menyembah Tuhan. Jadi kalau menyembah itu ada ritual yang dilakukan untuk Tuhan. Memuji? Memuji itu meskipun bukan Tuhan atau untuk Tuhan, bisa kita pakai lisan. Gini Pak Ustadz. Iya, yang namanya memuji itu, bentar Bang. Yang namanya memuji itu mulut kita yang, sabar dulu Bang. Gantian ngomong. Yang namanya memuji itu kita menggunakan mulut. Yang namanya ritual itu kita menggunakan gerakan yang sesuai aturan. Menyembah beda. Di Posta. Menyembah memuji sama itu Posta. Tujuannya. Bedanya itu Bang ya. Ya kalau Pak Ustadz kayak gitu. Kalau saya bilangnya ya memang samanya itu. Kosakatanya beda. Apa bedanya saya bilang? Kosakatanya beda. Kosakatanya yang beda Pak Ustadz, tapi memiliki kesamaan. Kesamaan itu apa? Tujuan yang sama. Sama seperti enggak sama Bang. Bisa. Memuji dengan menyembah itu enggak sama. Sama Pak Ustadz. Sama kayak gini Pak Ustadz. Pak Ustadz PI ini ganteng, memuji kan? Pak Ustadz PI ini layak juga dijadikan panutan. Sama kan? Bang, abang puji saya, abang gak nyembah saya. Kalau Pak Ustadz PI ini layak
disembah. Pak Ustadz P ini eh, memuji kayak gini, kayak memuji itu puji-pujian macam ibaratnya kayak gini Pak Ustadz. Apa namanya? Tuh, meongku marah jadinya Pak Ustadz jadinya. Aduh. Aku marah itu. Aduh, gitu Pak Ustadz. Jadi memuji itu puji-pujian, artinya syair Pak Ustadz. Menyembah artinya sesuatu, mengucapkan syukur gitu Pak Ustadz. Tapi tujuannya sama Pak Ustadz. Bang, tata bahasa itu jelas ya beda. Saya meskipun bukan tata bahasa yang ahli, cuma saya ngerti gitu apa beda memuji dengan menyembah. Pak Ustadz, benar kata Pak Ustadz, tapi ada nggak kesamaannya? Itu aja sama tujuannya. Aduh. Nah, itulah Pak Ustadz. Gini aja. Nggak buntu sama kau nih bang kalau diskusi. Betul. Pak Ustadz buntu, makanya saya bilang tadi. Iya, ngeri kali ya. Tunggu dalamnya Pak Ustadz yang putus atau saya? Aduh, gak nyambung masalahnya kau ini. Makanya gimana dengan kamu Pak Ustadz? Ini yang tadi Pak Ustadz bilang anakku adalah Tuhanku. Apa yang salah di situ? Lah seorang raja Ya salah lah. meninggal, anaknya menjadi raja, ibunya boleh nggak menyembah sebagai raja? Boleh Pak Ustadz. Aku ini Wah, apa bedanya dengan anakku adalah Tuhanku, Maria dengan Yesus? Apa yang salah di situ? ya beda dengan analogi Anda. Anakku adalah Tuhanku itu beda, bukan masalah raja, bukan. Gini Pastor, jangan karena kita dikritik, ditegur, kita tidak menerima. Kita harus menerima teguran malah. Lah, iya analogi Anda masalahnya nggak nyambung dari tadi. Nggak nyambung. Tadi deh. Pak Ustadz Macam bilang, mana? kenapa anaknya Maria bisa jadi Tuhan dan disembah ibunya? Lalu apa bedanya seorang raja utama meninggal, anaknya jadi raja, ibunya juga menyembah rajanya? Apa salahnya di Nggak situ? cocok. Masalahnya jabatan Tuhan itu tidak bisa digantikan. Makanya kau bikin analogi salah. Kau analogikan raja yang berganti, sedangkan Tuhan itu tidak bisa berganti. Kan yang menjadi landasannya. Makanya aku bilang analogimu salah bang. Tapi kau ngotot nggak mau mikir gitu loh. Analogimu saya bilang salah. Kau menganalogikan anakku adalah Tuhanku. Kan kayak gitu. Kau analogikan seorang anak raja, pangeran, naik tahta menjadi raja. Lalu ibunya memanggil. Iya. Masalahnya raja itu bisa diganti. Diganti kalau Tuhan itu nggak bisa diganti. Kayak gimana sih, nggak cocok. Udah dibilang analogi Anda nggak masuk gitu. Kan Pak Ustadz bilang tujuannya kan ini tingkatan Pak Ustadz. Kenapa tingkatan yang bawah anak bisa jadi Tuhan? Apa bedanya? Makanya tingkatan raja ibu bisa menyembah rajanya gitu. Kan sama-sama tingkatan. Aduh. Iya, pusing saya jadinya ya. Belajar dulu deh kalau kayak gitu. Ini Pak Ustadz, saya udah pertanyaan, kurasa udah mulai putus Pak Ustadz, apa cara nalarnya gitu. Nggak masuk untuk membangkitkan semangatnya, umat-umatnya Pak Ustadz. Baiknya, mumpung ibaratnya Pak Ustadz ini adalah sebagai figur. Baiknya, sebagai figur, baiknya kita saling mengedukasi. Tetaplah kita di ajaran kita edukasi ajaran kita dengan Alkitabnya kita, Qurannya Pak Ustadz. Kami juga tetap di koridor kami dengan kitab kami. Karena pada dasarnya Pak Ustadz, saya yang Kristen Protestan, bukan yang Krismati ataupun apapun Kristennya itu sama, tidak pernah ada salah satu kalau dibahas Al-Qur'an itu di dalam di dalam gereja itu bubar itu gereja. Kenapa? Itu semacam fitnah. Karena kita di dalam kitab kita nggak ada, seperti yang kita bahas adalah kitab-kitab kita. Ini di ajaran umat pendidik di Pak Ustadz ini banyaknya mengambil Bible. Loh, kitabnya kemana ditaruh? Kenapa nggak dibahas kitabnya, diperdalam kitabnya gitu?
Sehingga Ya udah. ya lebih yakin gitu dengan acaranya ini. Gitu Pak Ustadz. Itu aja masukan dari saya Baik. Pak Ustadz. Oke, terima kasih ya masukannya. Pertama saya harus jawab dulu ya Bang ya. Untuk masalah Ustadz yang membahas Al-Quran yang internal Islam, itu udah banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu. Oke? Gitu ya. Kenapa saya lebih tertarik ke perbandingan agama? Karena lebih banyak wawasan yang dapat saya ketahui yang baru. Dan ajaran-ajaran baru di luar agama Islam. Kalau Islam ya banyak udah Ustadz tuh bahas fikih, bahas Quran, udah banyak. Dan saya pun biasanya juga bahas Quran. Kenapa? Bahkan tiap hari dibaca. Tapi saya mengambil tambahan ilmu, suka perbandingan agama. Bukan berarti saya hanya membahas perbandingan agama, lalu saya tidak baca Quran saya. Ya jelaslah lebih utama Al-Quran saya untuk dijelaskan. Kalaunya sudah ya semua kegiatan apa yang saya lakukan, habis itu live streaming, mari kita berdiskusi perbandingan agama. Jadi ustadznya yang bahas Quran, yang bahas fikih, yang bahas nahwu, yang bahas sorof, itu udah banyak Bang, gak perlu saya. Gak perlu saya. Masalahnya ustadz yang datang ke perbandingan agama, itu mereka lebih banyak tidak tertarik gitu. Gitu. Makanya kita mempunyai jalur atau tupoksi tersendiri gitu Bang. Jalur atau tupoksi tersendiri dalam berdakwah gitu. Jalan masing-masing, tapi kita tetap satu. Satu Tuhan, satu agama. Ya karena cuannya lebih besar di sini Pak Ustadz membandingkan dua ini. Benar nggak Pak Ustadz? Enggak. Kalau untuk masalah duit ya Bang ya, kalau untuk masalah duit, saya jujur Bang, tiap malam ini tiap malam nih live, saya nggak ada yang gaji. Terus dari gift nih, ya tadi malam saya dapat 100 ribu lebih. Itu bukan masalah uang, saya pun juga udah punya uang masalahnya. Cuma kan uang itu kan ada pengelolaannya ya. Jujur untuk masalah uang ya, itu saya nggak pernah mikir gitu. Saya yakin Tuhan saya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan saya kelaparan selama saya berdakwah gitu. Dan saya juga nggak memikirkan ya berapa dapat banyak, nggak perlu gitu loh. Itu hanya sebuah perhiasan perhiasan yang kalau diambil menjadi ujian bagi saya gitu. Ujian hidup bagi saya, sebuah perhiasan dunia gitu, perhiasan dunia, uang itu ya perhiasan dunia. Kalaunya kita ambil atau dititipkan kepada kita, itu menjadi bahan ujian pribadi kita. Ya saya nggak tertarik juga sama uang masalahnya. Gitu. Jadi memang betul-betul ya, makanya niat itu diluruskan. Kan kayak gitu, diluruskan. Kalau kita bentar Bang, biar sedikit teman-teman tahu gitu. Itu aja. Bukan Bang, iya. Jadi gini, niat itu diluruskan lillahi ta'ala gitu. Ya kalaunya udah lillahi ta'ala, yang lain berdatangan. Gitu. Apa salahnya kalau kayak gini? Coba lah ibaratnya Pak Ustadz bikin jamaahnya seperti ini kan adem. Aku aja yang harus berbeda aja keyakinan sama Pak Ustadz, saya merasa adem. Coba. Ya iya itu kalau internal. Kalaunya sesama coba. Bang, kalau sesama muslim saya ceramah adem, betul. Tapi kalau sama Oten nggak bisa diceramahin ini Oten. Kau harus sesuaikan juga bagaimana gayamu agar beradaptasi gitu, agar masuk. Kalau sesama muslim ya iya adem, jelas saya ceramah adem dan teman-teman pun ngakuin gitu loh, adem gitu. Tapi ketika saya
saya di lintas agama ada penghujat, lalu saya adem gitu. Enggak kayak gitu, kawan. Kau gaya preman, saya gaya preman juga jadi. Enggak mau saya gaya ustad. Kalau kau gaya preman, saya gaya preman juga. Balik Itu ke- saya menyesuaikan dengan yang datang gitu. Saya cuma ibaratnya datangnya cuma segitu sampai ke situ sih Pak Ustadz. Kalau saya membahas ke kitab kamu seakan-akan saya nanti menghujat. Kenapa aliran atau ajaran keyakinan Pak Ustadz berbeda sama saya, makanya saya nggak pernah sebenarnya saya mau singgung gitu. Saya sampai di sini pernah saya memang ibaratnya jujur saya pernah tanyakan Tuhannya Pak Ustadz, tapi bukan untuk mau menyinggung, tapi untuk memperdalam. Tapi rata-rata yang banyak naik di sini kan artinya menyinggung jadinya begini. Kenapa? Karena dua ajaran yang berbeda, dua kitab yang berbeda dibenturkan gitu. Gimana mau satu? Apapun ceritanya nggak bakalan satu. Sama seperti landasannya Amerika dengan landasan Indonesia nggak bakalan sama. Aku nggak mau cungkir balik. Kita bahas begini ajaran masyarakatnya kita bahas dengan masyarakat kita pasti berbeda gitu. Kenapa budayanya berbeda? Sama budaya Kristen berbeda, budaya Muslim berbeda gitu. Jangan kita berbentur karena akhirnya di bawah-bawah kita ini